Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bobi Herian. Kali ini saya pengen lagi membahas tentang Mbak Cynthia Sananaya gitu ya. Begini, sampai sekarang ini ya masih ada orang-orang yang yang membuli dia gitu. Bahkan dislike di video-videonya itu selalu banyak pada like-nya gitu. Dan masih ada yang membahas dia untuk membuli dan menjelekkan dia guys. Itu jadi gini loh, menurut saya gini. Apa mereka tidak tahu ya kalau melihat sesuatu itu harus dari hal sisi mata positif gitu. Karena gini, Mbak Cynthia ini kan dari awal videonya dia selalu mengatakan ini video ini dibuat bukan untuk menyombongkan diri, bukan untuk sok-sokan atau segala macam, tapi untuk memberikan semangat. Maka dia selalu pakai kata semangat itu, selalu semangat. Itu untuk memberikan kita semangat kalau kita bisa melakukan sesuatu di luar dari apa yang kita bisa biasanya gitu, dengan tentu dengan latihan yang rutin, dengan latihan lah, dengan kerja keras itu kan kita bisa mencapai level sesuatu yang kita inginkan gitu. Nah, ya kan, tentu yang sesuai dengan kaidah Allah gitu, nggak melebihi batas itu kan. Nah, jadi itu yang pengen disampaikan, dan dia selalu menyampaikan itu di tiap videonya. Ini bukan untuk nyombongkan diri, ini bukan untuk sosokan, ini adalah untuk memberi semangat, untuk memberi contoh teladan yang baik gitu kan. Nah, jadi dia juga mempraktekkan cara-cara latihannya gitu, cara menendangnya gitu kan. Jadi ini bagus untuk edukasi gitu, ya kan. Nah, lalu Anda tinggal membuktikan sendiri gitu. Jadi Anda bisa mencontoh latihannya, mengikuti prosesnya gitu kan. Dan ini kan bagus untuk agar kita ini menjadi bangsa yang kuat. Ingat ya guys ya. Ini kalau kita pakai positif, ini yang disampaikan Mbak Cynthia Sananaya dan orang-orang lain ya. Dan juga saya lihat banyak juga martial arts lain di dunia bahkan melakukan itu. Nah, itu gunanya kalau kita lihat positif adalah kita tinggal buktikan dan kita tinggal coba gitu, kita training seperti itu. Dan ini kan bagus gitu untuk memperkuat anak-anak bangsa. Jadi mereka tuh tidak lagi narkoba, mereka tidak lagi punya waktu untuk ya hal lain, seks bebas. Mereka kan lari ke sini gitu, mereka kan tergiur dan mereka pengen juga kuat seperti Mbak Cynthia dan tim. Dan mereka tentu melihat prosesnya langsung dan mereka ada step-stepnya juga gitu, sehingga ini bagus buat edukasi gitu. Jadi ini akan memperkuat anak bangsa dan mengalihkan mereka dari isu-isu seperti, coba kalau bayangkan kalau mereka suka dengan cara Mbak Cynthia Sananaya, mereka kan sedikit teralih dengan isu-isu yang sama ini kayak narkoba, kenakalan remaja, cabai-cabean, alay gitu ya kan. Jadi konten-konten alay, prank, settingan. Jadi mereka akan lebih ke saluran ke sini, ke channel Mbak Cynthia Sananaya dan juga channel lainnya gitu. Makanya kalau saya sih dukung-dukung aja apapun channel yang itu memang ditujukan untuk memberikan semangat kita, untuk memberikan kita hal positif, untuk mengalihkan kita ke situ gitu. Jadi semakin banyak nonton video-video seperti channel Mbak Cynthia atau lainnya, ada juga kayak channel lain yang bela diri lain, itu bagus sekali gitu. Jadi rakyat kita lebih baik dilihatkan ke bela diri daripada atau tantangan yang seperti itu yang mendidik itu kan membuat kita kuat, bangsa kita kuat, anak muda kita kuat. Karena di dalam tubuh yang kuat terdapat jiwa yang sehat gitu. Jadi kenapa orang banyak jiwa yang sakit? Karena tubuhnya juga sakit gitu. Mereka narkoba sehingga mental mereka rusak, mereka pacaran seks bebas, nonton settingan dan segala macamnya. Jadi mereka kurang Mereka kurang membuat tubuhnya kuat gitu dengan video-video seperti ini gitu. Sehingga jangan disalahkan mulu gitu guys ya. Ada sisi positifnya gitu. Ini baik untuk generasi muda kita, video-video dan konten-konten seperti ini. Bahkan saya juga pengen buat gitu. Kan saya pengen buat, buat kayak gitu juga lah, meskipun tidak selevel dengan Mbak Cynthia dan tim. Ya saya bikin bisanya apa yang bisa saya aja gitu. Saya juga pengen buat video kayak gitu ya kan. Dengan kemampuan saya, karena memang level saya nggak sampai segitu, saya tidak latihan se-ekstrem itu gitu kan. Tapi ibaratnya gini loh, kita tuh kan membuat video tuh bukan harus tunggu kita hebat gitu, masa tuh. Dan ini bukan untuk sombongan diri dan juga bukan untuk pamer, tapi untuk memberikan edukasi dan benar. Ayolah, saya bisa, Anda kenapa tidak gitu. Misalnya bisa gini nih, misal ada orang, contoh kayak saya ambil contoh kayak main bola lah misalnya, ada orang yang merekam video dia misalnya dia main bola, meskipun skillnya nggak sehebat yang Ronaldo atau apa, tapi kan minimal dia pasti lebih hebat daripada orang yang pernah main bola gitu. Jadi apa gunanya jika orang yang nggak pernah bisa main bola tuh akan tertarik, ternyata kalau dia nengok Ronaldo kan dia pusing, aduh ini kayaknya susah deh, saya bakal bisa kayak Ronaldo atau Messi. Tapi kalau dilihatnya kan ini masih bisa deh kayak saya tiru, ini masih gampang deh ya.
sehingga dia akan tertarik untuk berlatih bola gitu, sehingga dia akan suka pada bola. Sama kayak kita dulu ya, saya dulu tuh awalnya nggak suka bola guys. Jadi saya awal suka bola itu ya, ini saya ambil contoh bola yang lebih gampang karena memang saya suka banget dengan bola, dan saya juga dulu pernah main bola. Awal dulu saya nggak suka sama bola gitu, saya mulai suka bola tuh ketika waktu itu di TV tuh ada iklan gitu. Ada tuh waktu itu ada ya apa iklan timnas gitu kan. Jadi ada bunyi gini ya, yang apa saya ingat betul tuh musik ini ya. Ole 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 gitu kan. Jadi ada situ adegan tampilkan dia tuh mereka di push up. Lalu mereka lari pas hujan. Jadi itu kan bisa dilakukan oleh semua orang gitu guys. Jadi itu kan bukan video seperti Mbak Cynthia tayangkan yang ekstrim yang sampai apa mukul atau apa tentang pilar gitu. Itu video sederhana dan dengan musik yang menggugah gitu. Nah situ saya mulai tertarik bola. Nah cukup sampai situ. Lalu ketika itu saya diajak main sama teman-teman, mereka ngajak ayo kita main bola. Saya tanya bola itu apa sih? Udah kamu ikut aja gitu kan. Waktu kecil-kecil dulu, waktu masih SD gitu kan. Kayaknya SD deh. Itu pertama kali saya main bola ya waktu SD ya. Lalu saya main sama teman-teman kan kayaknya asik juga nih guys. Padahal skill mereka nggak biasa-biasa aja. Skill mereka tuh bukan yang seperti Ronaldo, Messi gitu. Nah jadi apapun itu, mau Mbak Cynthia atau yang lain menunjukkan kehebatan bela diri tingkat tinggi, maupun orang nampak bela dirinya masuk TV, apa masuk konten itu udah menarik. Apalagi dikemas dengan bagus gitu. Nah, uh, banyak juga kayak film-film kayak atau kayak Ip Man atau film lainnya. Itu kan sebenarnya kan hampir mustahil satu orang tuh lawan berapa orang. Tapi itu kan dari inspirasi. Saya pengen squad Ip Man gitu, saya pengen squad ini gitu. Dan itu kan bagus. Itu akan membuat orang tuh sadar untuk buat lebih baik lagi gitu. Dia akan mencoba meskipun mungkin tidak sampai selevel itu gitu, atau mungkin juga bisa capai gitu. Tapi apapun itu, setiap ada unggahan ya konten yang positif, mau itu bela diri, maupun itu olahraga yang positif lah, bukan narkoba ya, bukan prank-prankan atau settingan atau lebay atau mesum ya, itu akan bagus untuk membuat orang tertarik ke situ gitu. Meskipun misalnya ada orang ya kayak apa ya, kayak orang kayak bela diri sederhana, mungkin kayak misalnya saya masih ingat berapa gerakan Kempo dahulu, saya dulu pernah belajar Sunji Kempo guys. Gerakan sederhana paling itu saya tunjukkan pun itu bagus sebenarnya. Tapi kalau orang yang berpikirannya positif, dia kan lihat ini bagus nih. Dalam artian apa namanya? Artinya kan ini gunanya untuk itu, agar membuat orang tertarik pada Kempo itu sendiri gitu. Karena meskipun bisanya cuma sedikit gerakan ya, tapi kan itu kan membuat orang tertarik. Oh ternyata ini mudah gerakannya. Nanti kalau dia tingkatkan lagi, dia bisa memberikan lebih lagi, tergantung dari ilmu dia punya gitu. Itu tentu jangan dinilai sebagai kesombongan atau sosokan gitu guys. Karena kalau semua orang pikir seperti itu, kacau kita semua, kacau. Karena orang nggak bisa lagi bebas berekspresi. Tiap orang mau berekspresi, mau edukasi, mau memberikan contoh, memberikan teladan. Kalau ini Kempo ini menarik atau ini silat ini menarik gitu, meskipun dia nggak punya ilmunya, meskipun dia bisa sedikit, dia pengen nunjukkan. Jadi ini kan semacam promosi gratis bagi silat itu sendiri guys. Misalnya makanya gimana ya, saya heran orang-orang yang berpikir negatif itu loh. Nggak mesti kayak Mbak Cynthia lakukan. Orang gerakan silat sederhana aja, atau orang misalnya nih kita sekarang saya akan tunjukkan padanya kuda-kuda silat. Itu kan nggak se-ekstrem itu misalnya kan. Tapi itu kan bagus, promosi bagi silat itu sendiri guys. Kenapa Anda benci gitu? Kenapa Anda bully gitu? Kan kalau orang positif, dia akan mikir ini bagus bagi promosi silat gitu. Sehingga akan orang tarik untuk belajar silat gitu. Melalui misalnya Mbak Cynthia dan lainnya, atau misalnya kalau dia nggak mampu ya, misalnya dia nggak bisa di Mbak Cynthia karena jauh di Lampung, dia perlu misi lain, dia akan cari guru silat di setempat gitu guys. Yang penting kan silat gitu. Nah itu kayak juga misalnya kayak kita nonton Ip Man gitu kan, Ip Man ini hebat sekali gitu kan. Nah kita kan nggak punya dana kesana, kan kita bisa belajar melalui videonya, atau kita bisa belajar melalui guru lokal setempat yang Anda masih mampu untuk mencapainya. Jadi itu dengan adanya Ip Man atau yang lain itu ya kan, Bruce Lee, itu kan membuat Anda tertarik dengan bela diri itu. Nah, itu kan bagus, itu kan promosi gratis bagi apa olahraga bela diri yang dipromosikan itu guys. Berpikirnya harus situ gitu loh. Jadi kalau Anda bully ya Anda tuduh ini itu, padahal itu apa namanya seperti saya buat video sebelumnya itu ya, membuktikan tuh harus dengan orang yang langsung, nggak bisa hanya analisis video dan segala macam gitu kan. Itu nggak cukup ya, karena apa namanya agak susah juga melihat itu apa tidak gitu. Apa namanya, perlu juga orang itu langsung mendemonstrasikan, karena kita juga mungkin maksa orang itu ya.
karena orang tuh nggak bisa dipaksa. Itu adalah jangan memandangnya ke situ gitu loh, pandanglah positif. Itu sebagai usaha Mbak Cynthia untuk menularkan semangat olahraga, terutama pencaksilat pada kita semua gitu, agar kita mencintai produk bela diri negeri kita sendiri gitu. Kok saya jujur saya lebih mencintai produk bela diri luar negeri seperti Wing Chun atau kungfu gitu kan, atau mungkin karate atau taekwondo gitu kan. Saya jujur bela diri silat ini bagi saya tuh nggak semenarik yang tadi itu guys, karena saya sangat menyukai kayak bela diri olahraga bela diri luar semua gitu ya, di tadi Wing Chun kungfu, kempo apalagi. Jadi kayak Mbak Cynthia ini kan bagus promosinya gitu, termasuk promosi yang bagus gitu. Meskipun jujur saya belum tertarik ya, karena memang saya nggak tahu gerakannya tuh. Saya merasa saya lebih tertarik dengan yang tadi itu guys, saya sampaikan itu daripada silat gitu. Nah itu kan pendapat pribadi. Bisa saja orang lain melihat, ih keren sekali nih gerakan Mbak Cynthia, saya pengen belajar silat lah gitu. Jadi sebenarnya ini adalah baik bagi silat itu sendiri gitu. Jadi jangan lihat ini adalah suatu tantangan, suatu enggak gitu. Kecuali kalau Mbak Cynthia tantangan, saya tantang siapa yang lebih dari saya orang paling hebat, oke. Tapi kan tidak, dia hanya ini menunjukkan kalau ini yang dia latih, dan dia ingin memberikan itu dengan kita semua agar kita tuh termotivasi untuk juga mau latihan gitu guys. Itu kan bagus itu. Jadi ini akan memperkuat anak-anak bangsa kita, karena kita memang jujur di dunia sekarang ini banyak sekali konten-konten atau perilaku negatif yang merusak dari bangsa, contoh-contoh buruk yang dilakukan oleh para influencer, oleh para content creator, oleh para generasi muda yang merusak generasi muda lainnya gitu kan. Jadi kita perlu banyak tontonan seperti ini gitu, tontonan yang mengajak untuk memotivasi, untuk membuat kita semangat gitu, sehingga orang-orang kan beralih ke konten ini semua gitu, nggak lagi jadi kita sekarang perjuangan kita di sekarang ini adalah untuk bagaimana supaya kita tuh bisa menarik generasi muda itu dari hal negatif ke positif gitu. Nah ini video-video Mbak Cynthia sebenarnya melalui adalah salah satunya gitu. Jangan lagi video yang ekstrim seperti itu yang mungkin level sudah tinggi ya, terserah Anda tuduh ya apa itu bohong atau tidak, tapi untuk menendang pilar sekeras itu saya pun nggak mampu, saya terus terang ya, dengan sekeras itu saya nggak mampu gitu kan. Berarti kan ada level itu gitu, meskipun mungkin bagi Anda itu Anda masih kurang puas gitu, tapi Anda bisa melakukan itu yang perlu diiniin. Nggak semua orang bisa melakukan itu faktanya. Bahkan yang gerakan sederhana sekalipun kayak kuda-kuda itu sangat kita hargai. Kalau orang yang berpikiran positif dia akan menghargai itu, karena dia akan berpikiran positif dan dia tahu ini baik bagi pengalihan daripada orang-orang nonton yang tidak benar, daripada orang nonton maksiat. Jadi itu logikanya guys itu. Ini pesan saya adalah daripada Anda membuli ya, sehingga nanti orang-orang yang saya takutkan adalah ada orang-orang yang menonton Mbak Cynthia channelnya, akhirnya mereka ternyata ini bohong, ternyata silat itu bisa bohong, saya olahraga lain lah, atau bela diri lain lah, atau saya nonton kembali ke prank lah, nonton lagi ke settingan lah, kan bahaya gitu. Jadi biarkanlah, dan kalau nggak mau dukung silakan. Kalau saya dukung gitu, siapapun orangnya yang buat channel dan video-video yang positif ya, apapun itu ya, meskipun gerakan sederhana sekalipun, misalnya kuda-kuda aja gitu kan, padahal orang bilang kan gua tahu itu kok, nggak apa-apa guys. Jadi mak tahu dengan dia itu akan lebih banyak penontonnya gitu kan. Misal gini nih, ada orang yang ahli benar olahraga silat ya, tapi orang nggak kenal dia gitu, yang menunjukkan kuda-kuda, kuda-kuda benar gitu kan. Nah, lalu ada artis misalnya Om Deddy Corbuzier atau siapapun itu yang terkenal lah, artis atau misalnya presiden sekalipun lah, misalnya Pak Jokowi misalnya, dia kan tidak pernah mungkin silat ya, tapi dia menunjukkan kuda-kuda gitu. Nah orang kan dia nonton, itu kan akan banyak nonton, orang akan tarik ternyata silat gitu. Jadi itu kan promosi bagi silat itu sendiri gitu guys. Jadi kita nggak tahu siapa orang yang suka sama siapa gitu. Jadi kalau lihat yang nonton Mbak Cynthia itu banyak, berarti kan dia sudah menginfluence banyak orang gitu, dan itu adalah penonton yang tertarik dengan dia, dan itu bagus, alhamdulillah gitu. Sehingga akan banyak orang-orang ini tahu, di antara sebagian besar di antara mereka ini tahu ya, atau sebagian kecil di antara dia tahu, ada yang sebelum nonton Mbak Cynthia tuh dia nonton yang lain yang tidak berguna gitu kan, tidak berfaedah. Dan sekarang mungkin dia dengan ada video Mbak Cynthia dia akan teralih. Syukur-syukur kalau dia tidak lagi nonton video-video itu yang masih tadi yang merusak akhlak mentalnya, pemikirannya, kan bila juga gitu. Jadi sekali lagi guys ya, pandanglah segala sesuatu dengan positif gitu.
dukung sesuatu yang positif gitu. Jangan pandang itu sebagai hal yang sok-sokan atau apa gitu, pamer gitu kan, karena memang niatnya pun memang tidak ada. Dia memang menyampaikan dari awal kan, dia sampaikan memang selalu seperti itu. Saya buat video ini tidak untuk meninggi, tidak untuk apa semua gitu. Jadi intinya adalah dukung terus Pak sebenarnya, hentikan budaya terpia, dan kita agar kita nih makin hebat sebagai anak bangsa, sehingga kita akan jadi kuat gitu kan. Oke guys, jadi mungkin sekian dulu video kita kali ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.